Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah memenuhi undangan dari saya dalam rangka diseminasi program rencana tindak lanjut. Ini adalah salah satu program yang akan saya buat untuk khusus pembelajaran olahraga. Jadi nanti kemarin saya sudah membuat dengan Ibu Desi sebagai perwakilan dari komunitas belajar sekolah di sini dan Pak Rian. Kita akan membuat rencananya itu adalah gerakan senam bersama. Jadi nanti senamnya itu kita rutinitaskan. Nah, nanti peserta didik itu harus membuat gerakan senam sendiri. Jadi ini nanti termasuknya juga ke proyek profil pelajar Pancasila di kurikuler, nanti bisa disempatkan di bangunlah jiwa raganya. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut yang saya buat tentang judulnya Mari Senam Bersama. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu Guru semuanya dan Bapak Kepala Sekolah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelum memulai saya mau Bapak Ibu Guru kita explaining terlebih dahulu. Kita mau lihat sejauh mana Bapak Ibu Guru sudah fokus untuk mengikuti diseminasi ini. Kita main kecil-kecilan, boleh? Boleh. Boleh ya? Oke, kita main kecil-kecilan saja. Kita main yang biasa Bapak Ibu Guru lakukan di kelas, SPG yang biasa di kelas. Jadi kalau misalnya saya bilang pegang pundak, berarti Bapak Ibu Guru pegang pundak. Oke, kalau saya bilang pegang kepala, saya bilang nggak ada kata saya bilang ini, berarti jangan dipegang, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pegang kepala, nah berarti jangan dipegang. Tapi kalau misalkan saya bilang pegang kepala, berarti pegang kepala. Clue-nya adalah saya pegang. Oke, siap. Ya, saya pegang pas saya bilang. Saya bilang, maaf. Oh, terima kasih Bu Beda, berarti Bu Beda udah fokus banget. Saya tidak maju. Sekarang saya tidak maju. Oke, kita coba ya. Saya bilang ya. Saya bilang. Oke, kita coba. Saya bilang pegang telinga. Oke, bagus. Saya bilang pegang hidung. Pegang rambut. Nah, berarti masih ada yang belum fokus. Oke, siap. Kita coba sekali lagi. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang perut. Nah, Bu Lesti, saya bilang. Saya bilang. Iya. Oh iya. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu semua bisa fokus untuk mengikuti diseminasi ini. Ya, untuk yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada latar belakang. Kenapa saya membuat program Mari Senam Bersama? Di sini programnya di sini peserta didik SDN Waluya 1 senang dan aktif dalam melaksanakan kebiasaan senam di hari Sabtu. Anak-anak terlihat kalau misalkan senam hari Sabtu itu sangat senang. Jadi saya ambilnya, kenapa saya mengambil program Mari Senam Bersama? Jadi saya melihat antusias dari peserta didik ketika ada senam di hari Sabtu dibanding kalau kita tidak melaksanakannya. Kemudian yang kedua, SDN Waluya 1 itu mempunyai beberapa aset yang mendukung tercapaian program. Salah satunya aset manusia, aset fisik, dan aset sosial. Aset manusia itu kita sebagai guru-gurunya dan kepala sekolah, penjaga sekolah, itu semua aset manusia. Aset fisik kita punya lapangan yang luas, kita punya aula juga. Kemudian aset sosial itu dukungan-dukungan, khususnya dukungan dari kepala sekolah. Kemudian latar belakang ketiga ada membantu suksesnya kurikulum Merdeka P5 di sekolah. Jadi salah satu untuk mewujudkan P5, proyek profil belajar Pancasila. Jadi ini termasuk nanti adalah bangunlah jiwa raganya. Nah, terus yang keempatnya adalah menjawab salah satu tantangan isu dari satu
satu kasus. Baik, nah lanjut untuk salah satu isunya adalah peserta didik laki-laki khususnya kadang kurang senang dengan senam. Jadi isunya agar semua peserta didik bukan hanya perempuan yang menyukai senam, tapi juga peserta didik laki-laki agar bisa suka senam. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, dan gotong royong seperti itu. Jadi nanti dalam profil Pancasila ini kita akan mewujudkan 3 dari 6 profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, dan gotong royong. Dan kemudian latar belakang terakhir adalah hasil diskusi dan kesepakatan bersama dengan siswa-siswa atau peserta didik kelas 5. Untuk selanjutnya tujuan program. Di sini tujuan programnya adalah peserta didik mampu meningkatkan sikap mandiri, kreatif, dan gotong royong dengan bertanggung jawab. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, khususnya peserta didik SD 01. Tujuan yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar siswa. Jadi harapannya peserta didik semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, di sini ada capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk mencapai sikap mandiri, kreatif, dan gotong royong tadi yang profil pelajar Pancasila, ini caranya saya memulai dengan membagi kelompok. Nanti saya akan bagi kelompok untuk kelas 5 menjadi 4 kelompok. Kemudian mereka akan saya beri tugas kelompok dengan membuat gerakan senamnya masing-masing dengan musiknya juga yang mereka sukai. Nanti saya akan ajarkan mereka kayak membuat lagu kayak kemarin yang saya buat tentang lagu SD 01, mungkin bisa juga seperti itu. Untuk yang kedua ada untuk mencapai peningkatan kesehatan dan kebugaran, langkah yang saya lakukan adalah melaksanakan program ini secara konsisten. Jadi program ini harapannya saya bisa konsisten untuk dilaksanakan di SD 01. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi khususnya saya sebagai guru PJOK. Kemudian untuk yang ketiganya meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama. Ya hampir sama dengan yang pertama, dengan cara mengelompokkan peserta didik campuran heterogen. Jadi peserta didik laki-laki dan perempuan itu dicampur agar tidak ada isu tadi. Jadi laki-laki, perempuan seperti itu. Nah, di sini ada catatan di bawah dengan melaksanakan langkah-langkah ini harapannya apa yang menjadi tujuan utama bisa dapat tercapai dengan baik. Kemudian ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini termasuk ke dalam program co-curricular atau P5, proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian targetnya di sini saya akan memulai dari kelas 5 untuk targetnya. Dan untuk programnya akan saya laksanakan dalam jangka waktu 4 bulan di awal semester 2. Jadi tidak di bulan-bulan ini karena pendidikan saya juga belum selesai, jadi kemungkinan saya akan laksanakan di awal semester 2. Kemudian di bawahnya yang terakhir ada anggota komunitas belajar sekolah. KBS itu komunitas belajar sekolah terlibat aktif berdasarkan pemetaan aset seperti menjadi fasilitator, terus membantu pelaksanaan dan juga penilaian. Di sini untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, siswa kelas 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kita semua di sini alhamdulillah tahun ini sudah kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka semua. Kemudian kelas 5 juga sudah mempunyai kreativitas yang tinggi dan suka mempelajari dalam hal-hal baru. Yang kedua, kepala sekolah yang mendukung setiap program positif dan guru-guru yang berkompeten pada bidangnya masing-masing, serta bisa untuk berkolaborasi, menggali minat dan bakat peserta didik. Kemudian ada sarana dan prasarana yang tersedia mendukung kesuksesan program ini. Salah satunya yang tadi halaman sekolah kita luas, kita juga punya sound system, ada wifi, kemudian ada laptop ataupun tablet.
Nah, di sini ada rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasinya di sini ada 3. Yang pertama, sistem penilaian peserta didik kelas 5 dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama tadi, saya akan bagi 4 kelompok. Kemudian pendampingan dilakukan oleh guru olahraga, oleh saya sendiri sebagai fasilitator dan guru kelas dari komunitas belajar sekolah. Mungkin nanti dengan varian. Kemudian instrumen asesmen atau penilaiannya, saya menggunakan Rubrik Lembar Kerja Peserta Didik atau LPD. Di situ ada contoh rubriknya. Jadi nanti guru yang dijadikan sebagai penilai cukup dengan menceklis bagian-bagian yang ada di sana saja. Jadi kita lihat peserta didik ini sudah masuk tidak berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Jadi nanti hanya tinggal checklist seperti itu. Nah, tentunya kemungkinan ini pasti ada tantangannya juga. Hambatan atau tantangannya yang saya rasa itu ada 2. Yang pertama, peserta didik akan merasa jenuh untuk berlatih, karena khususnya untuk laki-laki yang kurang menyukai senam kreasi. Kemudian hambatan yang kedua adalah peserta akan kesulitan karena mereka dituntut untuk mencari gerakannya sendiri gitu. Jadi mereka mungkin akan kesulitan. Namun di sini saya menawarkan solusi untuk hambatan yang pertama. Solusinya peserta didik kita motivasi serta berlatih di tempat yang berbeda-beda. Jadi pindah-pindah tempat untuk berlatih. Kemudian solusi yang kedua, untuk mencari gerakan, peserta didik diberikan apresiasi dan masukan serta saran oleh fasilitator dan pendamping. Jadi Bapak Ibu juga mungkin kalau misalkan yang dimintai saran, jadi bisa memberikan saran seperti itu. Terakhir, terima kasih. Oke, untuk pemaparan saya sampai sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk program atau rencana tindak lanjut yang saya buat ini. Maka silakan Bapak yang mau bertanya. Apakah ini dilaksanakannya pada pembelajaran atau di luar pembelajaran? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Program ini sebelum pembelajaran berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit. Biasanya 15 menit. Kalau awal ke marketnya kan kata-kata itu kemungkinan ya lama. Biasanya 15 menit kita lakukan itu ada. Kalau kebiasaan demikian, apakah ini ya kalau hari Sabtu masukkan aja kepada pembelajaran P5 menurut saya. Nanti P5 seluruh kelas IPK oleh Pak Uti ya khusus di samping olahraga Pak Uti sekalian memegang P5-nya. Itu kan agak real ya, saya menunjukkan Pak gitu. Jadi pada itu mau menjelaskan dari 5 dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau ada dari kelas 1 ke kelas 1 kembali di jadi pendampingan Pak yang ini tadi juga ada pilihannya. Itu hanya salah satu sekalian aja sebelum siap-siap. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk masukannya. Berarti mungkin ini bisa dimasukkan di pembelajaran P5-nya ya. Dan khususnya akan di pembiasaan. Tapi bebas kan jalan olahraga doang yang lainnya siap. Misalnya dari 5 kelas ini apa kelas apa kan seluruhnya sama bagaimana sekarang ini nanti programnya dari 5 kita biasanya
mendalam lagi. Tadi sih udah ada nih. Nah, langsung aja dipraktekkan. Ya, berarti emang kedepannya Ya, satu itu kelima tadi mau cara yang bagaimana terang coba di program semua kemana. baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Berarti untuk sementara ini kelimanya akan saya laksanakan itu tentang bangunan jiwa raganya. Nah, mungkin untuk kedepannya ada gaya hidup berkelanjutan, ada bineka, jadi nanti akan dilaksanakan program kelima. Terima kasih Bapak. Ada lagi dari ibu-ibu, ibu guru? Musiknya kan ada nggak sih gerakan senam khusus senam gitu seperti saya zaman dulu SKJ kan sampai awalnya ke jalan ke dulu terus tangan ada nggak senam yang seperti khusus seperti itu sekarang kan kebanyakan pakai dulu ada di sini senam yang kayak seperti itu seperti zaman dulu di sekolah saya Sana saya rumah gitu. Baik, terima kasih dulu untuk ya, terima kasih Gunung untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan Gunung itu untuk gerakan itu ada. Bahkan kemarin di kelas 3 yang sekarang di kelas 4 saya udah buat video. Saya ambil video pembelajaran Komalasari saya ambil video karena dia hafal gerakan senam Pancasila. Nah, kemarin dia hafal gerakan senam problem belajar Pancasila, saya ambil, saya videokan sendiri, kemudian saya unggah di YouTube saya. Seperti itu. Apa ya? Untuk senam-senam yang ibu tanyakan itu ada, cuma memang nanti program ini mereka berkreasi, jadi musiknya mereka buat sendiri. Atau mungkin juga nanti kita bisa masukkan kayak apa ya? Kalau di perusahaan itu kan ada kebiasaan kayak lagu Yamaha ada gerakannya seperti itu ya, kalau di perusahaan. Mungkin kita juga bisa membuat gerakan khusus untuk SDN Walia 1 seperti itu. Dan nanti saya akan coba ajarkan juga cara membuat lagu-lagunya. Kemarin yang saya buat itu kan hasil baru pembelajaran saja ya, saya buat lagu SDN Walia 1. Cuma lagunya kemarin kata Bapak Kepala Sekolah juga rada sedih cuma pertama Saya punya loh. Banyak ibu dan itu Pak. Kepala sekolah saja yang tahu. itu tujuannya untuk membuat seperti kayak apa ya, biasanya kan kalau di sekolah atau di tempat-tempat ini kan suka ada mars kayak gitu ya. Nah, itu tujuannya saya kemarin itu bikin seperti itu biar ada mars SDN Walia 1 seperti itu. Nah, mungkin kita bisa pakai musik itu untuk membuat senam irama ini seperti itu dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan untuk sesi diseminasi ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.